Istilah papirus Makanya saja saya kok nggak bilang, paham. kalau kita Udahlah. mau bicara kodeks, Sok-sok ya ngeles kita kok tuh kayak harus bemo. awal Kayak mula bemo saja. dari kodeks ini, ya. Jangan sembarangan, ini kodeks di mana? Saya tahu apa yang mau si Ardiansa. Dia mau menyatakan, sama seperti Unirifa, dia mau menyatakan bahwa apakah di ayat-ayat berikutnya itu kalian percaya bahwa itu benar-benar dari papirus di abad pertama. Itu, tetapi kita harus lihat dulu, ya. Dari Pengucapanmu masalah papirus saja kok nggak paham. Bagaimana kota isinya? hanya sedikit, ya, hanya sedikit Ada bahasa, papanya sih. sedikit kata, ya, salah kalian itu sudah Modalmu itu menjudge cuma orang, modal ya. cantik. Nggak ada isinya kau. Aduh, bunda itu modal apa? Saya tanya, gitu loh. Ya kenapa kau itu orang Kristen sementara papirus saja kok nggak paham? Apa? Mau Apa kau nggak paham mengajari papirus? Alkitab. Coba dulu pahami dulu, bunda. Bunda aja nggak tahu tentang Al-Quran. Harusnya kau malu, Ica. Pak malu kau, Ica. Harusnya kau paham itu apa itu naskah-naskah. Saya pakai baju, Bunda. Ngapain malu? Pakai baju, Ica. Kodeks sinaiticus kau aja nggak paham. Ditanya semalam, harusnya kau malu. Harusnya gini ya. Harusnya gini. Ica begini. Harusnya ini sebelum kau maju ke medan tempur, persiapkan dulu senjatamu, kuasai dulu Bibelmu lah. Orang itu naik. Bagaimana saya Tadi malam langsung kau bilang mau berak. Aduh, apa itu ajaranmu itu kau orang diskusi kau bilang mau berak. Ajarannya itu si Paulus toh. Mereka mencari keributan. Karena saya tidak suka dengan keributan. Kalau udahlah saya minta data. Udahlah biar berlalu itu. Saya minta data. Kodeks itu kita harus tahu awal dari mulanya, ya. Saya minta data. Aduh. Jadi jangan kita bicara kodeks pertengahan abad keempat, tetapi kita tidak tahu awal mulanya. Dari mana kodeks? Gimana kau bicara kodeks? Dengar dulu ya. Gimana kamu bicara kodeks? Istilah papirus saja kau bilang papirus. Kan kau nih gimana ini? Udahlah, jangan kita ke situ. Saya minta data di mana Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru meminta korban penebusan manusia, darah manusia. Sementara kalau saya baca ya, janganlah kalian, Allah sangat membenci orang yang mempersembahkan anaknya. Allah sangat membenci, Tuhan sangat membenci persembahan manusia. Sementara kalian mengimani penumbalan atau pembunuhan Yesus ini sebagai karya keselamatan. Ingat, apa kata Yesus ketika seorang murid bertanya kepadanya, Tuhan ya karena kurios, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kerajaan di surga? Apa dia bilang Yesus? Jangan kau sebut aku baik, hanya satu yang baik itu Allah di surga. Yesus melarang muridnya mengatakan dia baik. Hanya satu yang baik itu Bapa di surga. Kalau kau ingin selamat, pertama lakukan jangan membunuh. Ini perkataan Yesus, Ica ya, Raja. Jangan membunuh. Tapi parahnya yang kalian imani sebagai pokok landasan keimanan kalian adalah pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Pembunuhan, penumbalan, penghinaan manusia yang tidak bersalah. Manusia suci seperti yang kalian bilang. Tapi kalian mengimani pembunuhan ini adalah konsep utama keselamatan kalian. Padahal apa kata Yesus? Ica dengar dulu. Kata Yesus kepada muridnya jangan membunuh. Tentunya ya pembunuhan ini tidak diterima oleh Yesus, dilarang. Tapi kalian mengimani ada karya penyelamatan, kan lucu kalian ini. Ya, pertama jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan harta orang. Hormat kepada orang tuamu. Kenapa kau melanggar ini? Pembunuhan kau imani sebagai karya keselamatan. Yang melanggar pembunuhan siapa? Saya tanya. Ya kamu kan mengimani. Yesus dihina, disiksa, disalib, ditempeleng, diludahi. Kau tepuk tangan di gereja. Nyanyi-nyanyi, bergembira. Kan lucu kalian. Farisi, Saduki, dan orang Yahudi. Yang mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, berarti pembunuhan ini bukan nubuatan. Itu bukan pembunuhan terhadap Yesus, ya? Bukan nubuatan. Itu berarti kau menganggap yang membunuh Yesus ini salah. Yang mengatakan pembunuhan itu salah siapa? Orang Farisi. Berarti benar toh. Artinya kamu merestui pembunuhan ini kan? Kamu menerima kan? Karena kamu kan tepuk-tepuk tangan di gereja nyanyi-nyanyi karena adanya penyaliban ini kan? Kamu mensyukuri toh, mengatakan ini karya keselamatan buat kalian toh.
Kau kan makanya mensyukuri itu pembunuhan ini dia kan. nggak ngerti Alkitab, tapi Lah gimana itu makanya fakta kita baca di Bibelmu kok. sekarang gini Gimana? Bunda, ya kalau Bunda mau berbicara ya, bicara tentang pembunuhan atau keselamatan, kalau Bunda nggak ngerti, mendingan Bunda itu jangan udah kita itu udah nggak ada, udah modal congor, udah modal ini gitu. Begini Ica, kalau ada akalmu masih berfungsi secara normal Puji begini. Tuhan, Tuhan akal itu maha saya kuasa, masih ada dengar. Bunda, makanya Sini saya kasih tahu dulu supaya kau dikit cerdas deh. Tuhan itu maha kuasa. Dengar ya Ica ya. Sebentar, mohon maaf sebentar. Biar dulu saya baru kau jawab sebentar. Tuhan itu maha kuasa. Dia pencipta segalanya. Dia pembuat undang-undang, larangan, pahala dan dosa. Yang menciptakan surga neraka tentu Allah atau Tuhan. Terus kenapa dia yang harus mati konyol, disiksa, terkutuk di tiang salib untuk memasukkan kalian ke surganya? Dia pemiliknya loh. Misalnya nih, pakai otak ya, sebentar. Misalnya saya punya rumah saya ini, saya yang punya rumah, pemilik rumah saya. Anda mau masuk ke rumah saya, kan saya tinggal lihat siapa Anda. Saya lihat catatan-catatan Anda, jangan sampai Anda ini penjahat. Saya lihat biodata Anda, CV Anda apa. Terus saya kan punya hak bisa meloloskan Anda. Silakan kau masuk ke rumahku. Kamu lolos masuk ke rumahku. Begitu pula Allah, dia pemilik surga ya. Dia tinggal lihat amal perbuatanmu. Kalau kamu itu bersih dari dosa, boleh melenggang masuk surganya. Enggak mesti dia yang turun ke bumi mati konyol, dihinakan, diludai, ditempeleng, disalib, dipaku, ditelanjangi, dilucuti pakaiannya. Itu kan ajaran bullshit bagi saya ya. Ini orang Islam ya. Lucu. udah Ya kenapa? Karena dia pemilik. Kalau dia seperti itu berarti Tuhanmu tidak kuasa. Tuhanmu tidak kuasa karena dia yang harus mati untuk menyelamatkan kamu. Faktanya misalnya ya, ini kalau kita baca data di Bibelmu, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya. Terus anaknya ini harus mati konyol, dibunuh. Saya harus membunuh anak saya supaya kamu masuk ke rumah saya. Secara akal ini tertolak. Orang gila yang membunuh anaknya supaya kamu masuk ke rumahnya. Orang gila. Tuhan ini maha kuasa loh. Ngapain pula dia harus membunuh ini anak yang dikasihinya ini Yesus ya. Oke Bunda, sudah Bunda. Sebentar Sudah. dulu kau Raja Begal, Raja Jangan Begal, masuk. Raja segala. Ica dulu. Ini ibu-ibu Silakan, ini Ica. nggak sanggup kita. Nah, Silakan Ica. Kenapa Tuhanmu yang harus mati? Padahal dia pemilik surga, pencipta surga. baik. Silakan. Bunda bilang siapa yang bisa Kenapa kecil sekali suaranya Ica ya? Saya Cak, mau tanya sama kau tidak pakai headset. Enggak, saya mau tanya sama Bu. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Bunda enggak? Saya Ya mau tanya. iyalah. Bisa. Di mana ayatnya Nanti Bunda? di hari akhir. Sebentar. Mana ayatnya Di Bunda? hari Mana akhir Bunda? itu, kan kamu bertanya. Kamu Mana bertanya di hari Di mana ayatnya? ada hadisnya itu di hari akhir nanti Allah itu Rasulullah itu memberi syafaat. Saya minta Al-Qur'an. Ih. Di mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya? Nabi Muhammad. Begini ya, kalau saya baca ya, Iya, kita ke topik wama dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengar. Wama arsalnaka illa rahmatan lil Ayatnya alamin. mana, Bunda? Ayatnya di Nah, Al-Quran ini saya mana? kasih lihat. Oke, Menyatakan- saya kasih lihat ya. menyatakan Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya. Coba, saya minta tolong, Bunda. Hadis ada, hadisnya itu juga. Hadis itu Ada perkataan hadisnya. bukan Lah, perkataan sumber Allah. primer Tapi orang yang Islam dikatakan itu, perkataan sumber Allah. utama, dengar dulu. Allah, Sumber Bunda. primer orang Islam itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu sumber primer kami ya. Itu dua itu, karena ada di dalam Al-Quran. Gimana kok bisa tahu penjelasan saya karena kok cerewet? Aduh, Bunda, dengar. kami sudah Di dalam, bicara. aduh, Nah, saya- ini orang. Kan kau minta jawaban, koplak. Dengar dulu jawabanku. Tapi kan saya Di dalam minta ayat Al-Quran. di mana, Ibu? Ini yang saya mau Saya jelaskan minta dasar. di mana? Di Al-Quran, bukan Cerewet di banget. hadis. Pantas mulutmu lebar ya. Kalau Ibu Mulutmu mintanya lebar di ternyata hadis, karena kau yang cerewet. berarti Dengar dulu. di Nabi Muhammad. Ini dengar. Jadi di dalam Al-Quran bunyinya gini ya. Taatilah wa atiullah wa Allah ya Rabbil alamin. Anda kasih tahu saya, Atiullah wa atiur rasul. Di dalam Mana? Al-Quran Ayatnya di mana, itu. Bunda? Biar saya buka, Bunda. Ya Allah ya.
Dengar dulu. Nanti saya kick kau loh. Saya moderator. Di dalam Al-Quran tertulis, atiullaha wa atiur rasul. Host, kalau bisa siapa yang ngotot-ngotot dikeluarkan aja, itu nggak sopan. Di dalam Al-Quran. Mama saya situ orang, jangan sampai saya maki kamu nanti. Turun aja deh kamu. Udah. Stop. Kita lanjut. Diam Bang Pares sebentar. Bentar. Memang Ica ini karena mulutnya lebar jadi cerewet. Sabar ya kita hadapi. Bener. Ica, di dalam Al-Quran tertulis ya, firman Allah di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah dan rasulnya ya, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan Rasul kami, itu yang kami imani dalam hadisnya ya. Jadi perkataan Rasulullah itu hadis. Nah, kita ke hadisnya. Pada hari akhir nanti Allah akan memberi syafaat kepada umatnya. Bisa dia menyelamatkan ketika umatnya di dalam neraka, biar selamatkan, masukkan ke surga. Ada hadisnya. Itu atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taati rasulnya gitu ya. Itu singkatnya. Boleh saya Bunda ya? Gantiannya Bunda ya. Ya, gantiannya Bunda. Kau tadi tidak ada kau jawab satu pun pertanyaanku. Gantiannya Bunda. Gak ada kau jawab. Gantian boleh ya. Kau jawab dulu dong. Kau jawab dulu dong, mana data di akui dulu. Tidak ada data di Bibelmu Tuhan meminta persembahan darah manusia. Akui dulu itu, akui dulu. Akui baru saya pindah. Kalau kau tidak akui bahwa tidak ada data itu, baru saya pindah, akui. Akui dulu dong. Ayo. Kamu pinter, ayo. Nah, akui dulu. Oke ya. Akui. Bunda tadi bilang kalian itu mengikuti Rasul Paulus. Menyatakan. Aduh, koplak. Saya minta akui dulu bahwa Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada meminta darah manusia. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Jangan dulu kau kemana-mana. Akui dulu itu Tuhanmu minta darah manusia. Akui dulu bahwa itu tidak ada. Itu ajaran Paulus. Akui dulu. Nah, sekarang saya akui dulu dong. Kalian itu mengikuti Akui dulu itu bahwa Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada meminta darah manusia. Silakan, akui dulu. Akui dulu. Kalau kau sudah akui, kecuali kau bisa kasih tunjuk data ya. Kalau ada data oke. Kalau tidak ada data, akui dulu bahwa Tuhan memang tidak pernah meminta tumbal atau persembahan darah manusia. Silakan Ica yang cantik. Ica silakan ya Ica. Kalau Ica terus begini, ini ya teman-teman di bawah kalau ada yang bisa ruqyah, boleh ya DM saya. Nah sekarang gini, tadi Bunda ini bicara. Ica bisa santun nggak? Masa orang Medan kayak gini Kak? Iya, saya orang Medan juga. Jadi mana dulu? Kalian ini sebenarnya apa sih? Amang Bingung saya. Yang tantrum akui dulu dong, harus ini dong, sportif. Akui dulu, memang itu bukan perintah Tuhan, itu perintah Paulus. Ayo, itu ajaran Paulus. Ayo dong, akui dulu. Baru kau bertanya lagi. Saya sudah jawab. Saya tadi pertanyaan saya tidak satu pun kau jawab. Ayolah. Jangan tantrum ya, jangan kayak anak-anak ya. Baik. Yang udah tua, ya. Baik. Jadi nggak usah kayak anak-anak ya kan. Kau yang kayak anak-anak, katanya kau mau berak. Orang diskusi dia bilang mau berak. Dasar. Halo, selamat pagi Bunda. Boleh saya jawab? Pagi, Rasmi pagi. Sebentar Rasmi yang cantik. Biar dulu Mbak Ica-nya. Mbak Ica lebih cantik ya, jadi dia didahulukan. Sebentar ya. Silakan Ica. Oke Bunda ya. Terima kasih Bunda yang baik hati, yang penuh dengan apa namanya? Dengan kebaikan lah dibilang ya. Oke. Bingung dia mau muji. Iya mau muji bingung gua. Tahu aja lu dokter akal, tapi nggak apa-apa lah dokter akal. Loh kan benar. Ya silakan jawab Ica yang cantik, walaupun ya matanya agak bolak sedikit lah, silakan. Betul sekali, makanya dibilang orang aku kebanyakan kayak orang India Bunda, maklum lah ya Bunda ya. Oke baik. Nah kalian bilang enggak tadi nggak kayak India. Siapa bilang? Kayak gak Indah ya terserah Bunda lah. Mau jadi kayak apa kayak terserah, kayak lampir apa terserah kalian lah Bunda ya. Yang penting saya di sini bicara ya Bunda ya. Oke, terima kasih Bunda yang baik hati. Nah, tadi Bunda berstatement bahwa kalian itu mengikuti ajaran Paulus, mengatakan bahwa ada di situ penumbalan. Nah, saya katakan sekali lagi ya. Kalau kalian mengatakan bahwa kita mengikuti ajaran Paulus, itu salah besar. Rasul Paulus mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ya. Mana?
Oke. Mana yang diikuti? Mana yang diikuti? Tunjukkan data dong. Jangan cuma bacot. Tunjukkan mana yang diikuti Paulus. Sabar, Ajaran ya Yesus mana? ampun. Ya, Ya oke. kan harus ada pembuktian. Kalau di dalam, kalau kau tanya saya di mana itu, kenapa kau sebut Allah itu Tuhan? Bunda, biar Ya saya kasih data. Ya, maka Nah, sekarang saya minta di mana Paulus mengikuti ajaran Yesus. Itu makanya Aduh. saya katakan data Bunda yang tadi. Belum lagi orang bicara, udah ini saya Bunda kasih data sama saya. Bunda kasih data sama saya dan data itu sangat tidak benar. Siapa pula Gitu. itu? Ya. Bisa gitu ya? Jadi gini loh, ya saya kasih tahu lagi ya. Kalian mengatakan bahwa kita itu mengikuti Rasul Paulus, sedangkan ya Rasul Paulus itu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau Mana? kalian oke, dengar. Apa? Tuhan Yesus. Apa buktinya dari omonganmu itu dong? Ayo, apa yang Paulus ikuti dari Yesus? Yesus sunat. Dengar, Yesus sunat. Apa kata Paulus? Kalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Mana? Ampun di sini. Mana? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Mana Tuhan itu Yesus? Dia Tuhan kok. Bener. Kau ini ditipu-tipu lagi. Bunda, Kau ditipu-tipu kalau Paulus. Bunda, nggak tahu lagi. Tunjukkan, jangan kau alasan tidak tahu lagi, pura-pura bingung. Ayo tunjukkan mana datanya. Makanya diam dulu, sabar. Ya, lanjut. Kasih kasih data, jangan kau jangan khotbah, kasih data. Yang saya tanya itu yang kau jawab. Bicara data, ya kan kita bicara Iya. data di sini. Satu-satu, Ica, satu-satu. Orang minta data, dia apa dia jawab? Dia kemana-mana. Tadi Bunda kasih Bunda data. makan dulu yuk. Ini adik dabu-dabu ini. Astaga. Tadi Bunda kan Saya minta data. Kau bilang Paulus itu mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Apa yang dilakukan Paulus dilakukan Yesus? Apa? Coba pengajarannya. Coba kita urut ya. Kita bandingkan ya ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Satu. Saya tanya dulu ajaran. Bunuh Bunda. Ayo. Dengar dulu. Kau ini nggak ada ilmu ternyata ya. Cuma mukamu aja yang cantik. Pertama ajaran Paulus. Dengar dulu. Dengerin ya. Ajaran Yesus, kamu diam dulu. Saya kasih tahu kau ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus pertama. Ajaran Yesus mengatakan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Mute dulu host. Host ini kok kayak host ini kayak apa ya, lagi makan apa? Mute dulu dong si Ica ini. Mohon maaf host. Oke. Nah, dengar, dia buka lagi. Percuma, Bunda capek aku ngimit dia. Percuma air. Ica, dengar ya. Ica sebentar ya. Kita main-main lembut dulu nih. Kita ayo Ica sebentar. Ica. Kamu diam dulu. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan ajaran Yesus dengan Paulus. Baru sebentar kau tanggapi. Ya, pertama ajaran Yesus ya. Saya sampaikan ajaran Yesus. Apa kata Yesus di Matius? Karena kau tidak menunjukkan data. Kau tidak menunjukkan apa ajaran Yesus yang dilakukan oleh Paulus. Ajaran Yesus yang disampaikan oleh Paulus apa? Nggak ada. Nah, saya tunjukkan perbedaannya ya. Apa kata Yesus di Matius? Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah tidak terpisah ya. Satu hakikat, satu identitas, satu pribadi. Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Apa kata Paulus? Hanya satu Allah di surga itu Bapa. Dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus. Berarti tidak pisah. Ada Allah, ada Tuhan. Perbedaannya itu ya. Pahami itu ya, oten-oten ya. Satu Tuhan, satu Allah di surga itu Bapa, satu Tuhan yaitu Kristus. Beda dengan ajaran Yesus tadi bahwa Tuhanlah Allah. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, artinya Tuhan itu Allah. Seperti pula kalau kita ke pengajaran para nabi-nabi terdahulu ya. Coba kita di ulangan. Ini Ica saya kasih tahu sedikit ya. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu pengajaran di para nabi di kitab Torah Musa ya, di Ulangan 4:35. Tuhanlah Allah. Seperti halnya pengajaran Yesus tadi, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah. Tapi pengajaran Paulus antara Allah dengan Tuhan dia pisah.
Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ini pengajaran Paulus yang menyesatkan kamu. Kemudian apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan hilang. Itu kata Yesus di Matius 5:17. Kemudian apa kata Paulus? Si Paulus ini di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dua pertentangannya. Dia paham gak sih? Kamu paham gak sih nenek peot? Kau paham gak sih kata-kata yang kasihan. Esmosi, oten kafir, esmosi laknatullah. Kenapa kau naik di sini? Cemilannya Jud Makjud. Emosi, ditunjukkan kebenaran dia emosi. Niat saya baik supaya kamu itu jangan digarami di neraka. Niat saya baik. Nanti pada hari akhir Yesus berkata, "Nyala kau daripadaku. Kau akan diusir." Makanya kita ini menyampaikan kebenaran. Ya, jadi gitu ya, ajaran Yesus dengan Paulus itu tidak beriring, Ica. Saling bertentangan. Makanya Paulus berkata, aku untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Itu kata Paulus di kitab para rasul, di kisah para rasul. Perkataan Petrus, dia untuk orang bersunat bagi bangsa Israel. Jadi kalian itu pengikut Paulus. Sekarang tunjukkan mana ajaran Paulus yang dilakukan oleh Yesus. Ajaran Yesus dilakukan oleh Paulus mana? Ya, kalian kan nyanyi-nyanyi di gereja, berdoa melipat tangan, mati dipakein jas, di make up kalau perempuan kan di make up, terus pakai gaun-gaun yang cantik-cantik gitu loh. Sekarang mana? Silakan. Bunda tadi mengatakan kita mengikuti ajaran Paulus, tapi Bunda ini nggak mikir sebenarnya dia itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Allah gitu. Kok Nabi Muhammad? Kemana-mana dia ini. Ya, betul-betul kan? Otakmu ini tidak nyampe ya. Kau nggak nyambung, bener nggak? Kalau kalian mengatakan tentang Alkitab, kan kita bahas itu bahwa kita Paulus dengan Paulus. Nah, kenapa saya itu salah mengatakan bahwa kalian itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Iya, kami pengikut dia Nabi hanya Muhammad. tidak bisa jawab, Oten. Kami Mana dia jawab satu pun pertanyaan saya, Oten, Sam. Nggak ada dia jawab biar satu, nggak ada dia jawab biar satu. Saya tanya, kenapa saya bicara di mute terus? Oi. Ya karena kau cerewet tidak menjawab. Lah itu kan jawaban. Gantian Ica dulu. Orang-orang jelek jangan dulu, orang cantik dulu nih, Ica dulu nih. Saya layani orang cantik. Kau jelek toh, nggak usah dulu kau lah, diam dulu. Ica, sekarang saya tanya, di mana ajaran Paulus yang sesuai dengan ajaran Yesus? Kata Paulus, tidak semuanya makanan semuanya itu halal, tidak ada yang haram. Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Sementara Yesus, sementara pengajaran para nabi, babi haram. Tikus dan babi makanan para dewa. Jawab ya Bunda. Boleh saya jawab ya Bunda? Ya boleh saya jawab ya. Aduh, kenapa kau ini kumur-kumur di bawah, Sam? Bunda, silakan. Tadi kan Bunda tanya, siapa apa yang diikuti oleh Rasul Paulus, ajaran Tuhan Yesus? Jangan membunuh. Itu dia ikutin. Nah, di situ dia tahu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ya oleh Tuhan Yesus itu benar adanya. Jangan membunuh dan mengikuti di perjanjian lama, jangan membunuh. Makanya dia berhenti untuk membunuh. Ya. Nah, kalau Bunda mengatakan tadi ya, kita mengikuti ajaran Paulus sama dengan seperti kalian. Kalian itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Allah. Apa yang kalian ikutin ajaran Allah? Jangan berzina katanya. Kalian menikah 1 2 3 4. Jangan membunuh. Kalian mengikuti apa kata Rasul? Woi kampret, berzina itu bukan kalau menikah itu tidak berzina. Dasar kucul kau ini otakmu. Sekarang saya bilang sama Anda, Bunda. Siapa yang berzina kalau menikah itu tidak berzina. Yang berzina itu ya tidak ada ikatan nikah. Itu berzina. Dasar ini otaknya betul-betul otak ini otaknya nggak nyambung ya. Atau terlalu banyak makan lemak babi kau ini. Aduh. Kita untuk pasang, bukan 2 pasang. Makan babi Bunda daripada minum wanita 1 2 3 4 untuk 1 wanita. Kalau kalian
mengatakan menikahi 2-3 kalau kau ngomong begitu, ajari dulu Yakub itu Tuhanmu sebentar Bang. Tuhanmu itu hasil dari poligami, Yakub itu yang bakal keturunannya Yehuda ya, anaknya itu Yehuda itu bakal keturunannya ke siapa ya? Yesus. Dia berpoligami, 2 istrinya bersaudara ya. Rebeka dan Bilha itu bersaudara. Kemudian ada babunya, pembantunya. Dengar dulu, sini saya kasih tahu di otakmu ya. Supaya otakmu itu ndak asal ngomong, sini saya kasih tahu ya. Yakub atau Israel yang bakal jadi keturunannya Yesus, dengar ya. Yakub 4 istrinya, 2 bersaudara, Rebeka dan Bilha bersaudara. Ada babunya, pembantunya 2. Jadi ini bersaudara ini diambil oleh Israel atau Yakub. Mohon maaf ya, ini nabi kita juga, tapi ini cerita di Bible ya. Ada aja bunda. Sebentar kau diam dulu. Aduh, ini kau jelek lagi, tidak berilmu, diam dulu ya. Ini orang cantik dulu salah ya nih. Kau diam dulu. Mute dulu nih atau kick aja nih si kampret ini. Ica, kau jangan terlalu benci dengan berpoligami. Tuhanmu itu hasil poligami. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan saya benci, saya tidak akan mau berteman sama teman-teman Muslim ya. Nah di sini jadi saya kasih tahu ya, teman-teman Kristen, Tuhanmu itu hasil dari berpoligami. 4 istrinya itu Yakub, 2 bersaudara Rebeka dan Bilha itu bersaudara kandung. Kemudian punya pembantu ini 2 orang lagi, diambil semua jadi istri. Jadi 4 istrinya Yakub ini, 2 bersaudara, 2-nya berpembantu. Diambil ini yang menurun itu kepada Tuhan Yesus 12 suku Israel itu. Begini. Bunda Ica, diam dulu. Jadi begini, sebentar Bang. Saya meminta Alkitab, tunggu dulu. Alkitab Kejadian sampai Wahyu menceritakan keteledoran Daud dan Salomo. Alkitab Kejadian sampai Wahyu menceritakan keteledoran Daud dan Salomo yang tidak patut dicontohi. Sedangkan Alkitab juga menceritakan hikmat Daud dan Salomo yang patut dicontohi ya. Jadi Alkitab tidak pernah memerintah poligami, hanya saja menceritakan poligami. Ya. Jadi laki-laki ikut ngomong ya. Sebentar Bunda, ini laki-laki ikut ngomong. Padahal dari tadi saya dia mau biarin perempuan sama perempuan. Saya kasih tahu di Alkitab masuk. Tuhan Anda itu, jadi saya ngomong. Gantian. Silahkan. Dikatakan di kitab Anda itu ada keteledoran Tuhan Anda. Tuhan Anda itu menyesal. Kejadian 6 nomor 6. Tuhan layak gak menyesal? Pakai otak di sini ngobrol. Pakai kau apa tuh jangan main jerocos dulu. Ya, tapi itu perintah, perintah di Kejadian 6 nomor 6. Tuhan Anda menyesal. Jangan beristri tidak boleh lebih dari 1. Pakai logika di sini. Moralnya tertinggi. Bicara sama saya tuh pakai data. Kejadian sampai Wahyu itu moral tertinggi. Ya, beristri tidak boleh lebih dari 1. Jadi kalian harus bedakan. Ya bener lah, Gemah Islam bener lah. Kalian harus bisa bedakan. Kalau ngomong juga, kalau ngomong jangan nyomot ayat. Kalau ngambil jangan nyomot ayat 1 yang menyesal. Coba Kejadian 6 nomor 6 baca. Itu layak jadi Tuhan. Itu lo nyomot 1 ayat. Lo nyomot 1 ayat kayak gitu. Gak usah dibiasain lah kayak gitu. Kalau kalian lebih ngerti Kristen, kalian masuk Kristen. Sekarang gue nanya, layak gak Tuhan itu menyesal di dunia ini? Kalian tanya teolog Kristen, giliran teolog Kristen jawab, kalian gak terima. Gimana? Tuhan menyesal di dalam dunia ini. Di dunia ini ada Tuhan yang kami lebih paham Alkitab. Kami belajar Alkitab. Kami teolog. Kamu yang ngaco. Kalian jangan ngocor gitu. Kitab diacak-acak dari mana? Gue mau tanya, emangnya Al-Quran gak direvisi? Alkitab sebentar. Al-Quran direvisi gak? Korbankan. Tuhan lu digebukin. Al-Quran direvisi nggak? Tidak ada jinah bidadari. Al-Quran direvisi nggak? Gue tanya. Al-Quran direvisi nggak? Direvisi kemarin 2003 itu masih Anwar Chen. Bidadari. Kitab direvisi. Coba saya tanya. Lu direvisi sini sama gue. Kejadian sampai Wahyu. Surga suci. Kitab lu direvisi nggak? Maha Kudus. Kok gue revisi kitab lu direvisi nggak? Katanya paling sempurna kitab lu. Kitab ada pelangi, boleh kawin satu jenis di Singapura. Katanya kitab paling sempurna direvisi. Gimana kitab sempurna direvisi 4 kali? Ya ampun. Kitab apaan? Kitab stres ini namanya. Katanya kitab dari langit turun. Bible lu tuh di kantong gua, atau enggak? Nggak usah lu ajarin gua.
Di Perancis pendeta perempuan sama pendeta perempuan bersihin toilet gereja daripada lu debat sama gue. Lu panggil pendeta lu kemarin ngomong sama gue. Enggak, saya tanya begini, kalau misalkan Al-Quran itu sempurna. Enggak. Pertanyaan saya simpel aja begini. Kalau misalkan Al-Quran sempurna, kenapa Alkitab mengajarkan sorga suci, setitik dosa tidak bisa melampaui sorga? DPA di mana? Dosa dan pelanggaran harus diselesaikan dengan penghukuman. Pelanggar hukum harus dihukum. Jadi dosa tidak bisa disogok dengan amal. Nah, bukan suruh orang nebus. Kan kamu yang bilang tadi. Ya, lanjut, harus agak selesai. Apa aja nih? Lah, saya bertanya dulu, tunggu dulu. Alkitab, Kejadian sampai Wahyu mengajarkan dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Ya, dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal. Ya, jadi itu fik, masuk akal. Nah, sekarang sorga suci, setitik dosa tidak bisa melampaui sorga. Nah, sekarang saya tanya, kok kitab abad ke-7 dibilang menyempurnakan Alkitab itu, jadi menyempurnakan, lalu bunyinya begini, sorga suci, pesta 72 bidadari, kan begitu. Nah, dosa dan pelanggaran yang harus diselesaikan dengan penghukuman, datanglah kitab abad ke-7 ini berkata bahwa dia akan menyempurnakanlah. Kok bisa dosa diselesaikan dengan amal? Coba Anda jelaskan. Karena anak manusia cantik-cantik lo gimana Tuhan lu itu? Enggak, yang lebih hebat lagi saya butuh jawaban dengan orang lain. Jawab dong. Gitu. Nah, Tuhan lu demen sama cewek manusia yang makhluknya. Tuhan lu enggak mau. Moderator dulu host. Gitu. Izin moderator host. Aku ke band lagi ya Allah ya Rabbi. Oke, kalau gitu saya pamit ya. Cuman pertanyaan saya tidak dijawab jangan ya. Jadi kabur, jangan kabur. Saya kasih tahu, yang kau angkat, jangan kabur dulu. Yang kau angkat tadi. Udah benar itu dia. Aduh. Yang keren itu ya, dia bilang dosanya itu ditebus oleh orang lain. Itu lebih masuk akal menurut dia. Orang lain yang kau angkat tadi itu Daud. Yang kau angkat tadi Daud. Dasar kabur. Oke Mbak Ica ya. Dua akunku sehari masih pagi-pagi 2 akunku ini tumbang, tapi akunku lebih 10 loh. Sabar. Ya, jadi begini Ica. Dari tadi pertanyaan gak ada kau jawab ya. Maaf ya cantik ya. Aku kan ada jawab. Apa yang kau jawab itu? Katanya Bunda kan nggak ada kau jawab. Kita mengikuti Rasul Paulus. Apa yang Bunda, asal jawab itu juga jawab Bunda. Tentang ajaran Tuhan. Asal jawab juga termasuk jawaban kok. Begitu ya, oten-oten. Maaf ya. Kalau kalian mengatakan, itu kan kalian mengatakan nih bahwa kita tuh mengikuti Rasul Paulus. Nah, sekarang saya balikin. Kalau kalian kalau saya katakan kalau kalian mengikuti ajaran Nabi Muhammad bagaimana? Benar. Kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kami setuju. Itu tidak mengikuti. Kami setuju. Itu betul. Tetapi kalian itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad gitu loh. Makanya Nabi Muhammad menyembah kepada Allah. Kalau kamu mengikuti Paulus menyembah Yesus kan gitu. Oke. Makanya saya katakan sama kalian ya di situ tidak ada ya orang Kristen itu menyembah apa namanya Rasul, enggak. Salah. Kamu salah besar ya. Jadi menyembah Yesus tapi mengikuti Paulus menyembah Yesus, betul nggak Cak? Yesus adalah firman Allah, itu memang benar. Makanya kita menyembah Yesus ya, di situ dikatakan bahwa dia Tuhan. Paulus menyembah Yesus ya. Tetapi mungkin dokter akal ini nggak paham, kamu nggak paham, makanya kamu itu beranggapan bahwa menyembah Yesus berarti menyembah manusia. Itu yang sering kalian daripada lu ngomong panjang lebar. Ini dengerin gue ngomong. Lu baca 1 Yohanes 2 nomor 1. Nggak enak. Enggak, gue kasih ayat doang sama lu. 1 Yohanes 2 nomor 1 lu baca yang kencang-kencang di situ. Apakah Yesus itu firman atau dia itu manusia? Baca dulu. Dibaca dulu, bandel banget sih. Enggak, lu itu bertiga tuh sama. 1 Yohanes 2 nomor 1, gue minta dulu baca doang ayat itu. Katanya Yesus itu firman. Coba lu baca dulu 1 Yohanes 2 nomor 1. Coba saya kasih data dulu Ica ya. Di dalam surah Al-Ahzab ya. Di dalam surah Al-Ahzab itu 21 tertulis begini ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira.
Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada suri teladan. Ini Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengikuti segala apa yang dilakukan Rasulullah itu suri teladan bagi kami. Wa atiullah wa atiur rasul. Wa ulil min astagfirullahaladzim. Kenapa? Iya, maka dari itu ini kan jadi saya buka ayatnya. Sekarang apa yang kau lakukan yang dilakukan Yesus? Coba tunjukkan satu saja. Apa yang dilakukan Yesus yang kamu lakukan? Ternyata ajaranmu itu ya ajaran Paulus lah yang kau lakukan. Ajaran Yesus kau tinggalkan. Baca Lukas 6:12. Coba. Saya kasih data dulu kamu. Kau enggak tahu isi Bibelmu. Saya ajari kau data di Bibelmu. Coba buka Lukas 6:12. Ayolah. Ini saya ajari kamu Ica cantik. Lukas. Supaya kau jangan tersesat. Masa kau masuk di neraka kekal loh. Bunda. Jadi coba buka. Nih buka. Dengerin dulu Bunda. Nggak usah lah. Nih, kita kasih data kau. Tentang Al-Quran daripada tentang Alkitab gitu. Bibelmu aja kau nggak paham. Mau diajari Al-Quran? Ajarin Al-Quran. Bibelmu aja kau nggak paham. Ya, maka dari jangan, kau harus selesaikan dulu Bibelmu. Kalau kau sudah paham Bibelmu, baru kau belajar Al-Quran. Sekarang ini baca ini. Baca ini dulu, baca ini ya. Nih. Pada waktu itu, baca dulu ini, Ica, baca dulu ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Ini kau diajari, kan kau tidak paham Bibelmu. Kalau kau belajar Al-Quran nggak masuk di otakmu, nggak bisa kau umat terjemahan nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Coba kau baca ini. Kau di gerejamu melipat tanganmu di dadamu berdoa kepada Yesus. Yesus berdoa kepada Allah. Bagaimana nih otakmu ini? Nggak nyambung kan? Boleh nggak saya coba kau baca nih, baca. Boleh saya ini nggak? Saya jelaskan, jangan dipotong lagi ya. Enggak, ini tanggapi dulu. Banyak yang kutunjukkan data, kuberikan data, kau tidak pernah jawab. Lari-lari kau. Saya tanya dulu ini. Saya tanya dulu. Ica, dengar. Aduh, saya tanya dulu kok Ica yang cantik. Dengar dulu ini. Aku akui kau cantik kok. Kamu enggak usah terlalu pamer di sini ya. Di sini kamu dengar. Dengar dulu. Ini jawab ini. Kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Jawab. Kita pikirkan Bunda. Ya. Dia ternyata tidak mau melihat Bibelnya. Mana mau belajar Al-Quran kalau Bibel aja kok tidak mau terima. Baca ini. Baca dulu ini. Jelaskan dulu nih kenapa. Ya Allah ya Rabbi. Jawab dulu ini. Kenapa Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ini Ica. Ini informasi. Aku lagi bareng Bang Juma, Bunda, sama Bang Andi nih. Salam hormat dari saya ya kepada guru kami, kepada Bang Juma. Salam hormat. Nah ini coba kau tengok Ica ya di sini. Tuhanmu di sini berdoa Ica. Berdoa Tuhanmu kepada Allah. Pada waktu jangan lari, jangan kau lari. Kau nih kerjamu lari-lari. Kau bahas dulu ini yang kutunjukkan data ini. Kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Ya jawab dulu lah. Ayo jawab. Silakan. Bocah susah sekali teman-teman, tua tapi wah bocah, kau aja bilang kau itu kuclu, orang diskusi kau bilang kau mau berak, itu ahlak kotor. Sekarang jawab ini, jawab jangan framing lah, jawablah ini, jawab ini. Saya ingin lihat sejauh mana akalmu berfungsi. Saya ingin tahu apakah akalmu masih normal, apa sudah miring ini. Coba kau jawab dulu ini, jangan-jangan otakmu sudah miring. Jawab dulu ini. Bunda, iya saya jawab, tapi jawab. jangan di-mute, jangan kayak silakan. Mama minta permen, mama minta permen. Waduh, gitu. Jawab dulu dong, jangan curhat, ayo. Jawab. Makanya curhat lah, gimana gak curhat? Mak di sini udah ibaratkan sudah mak, tapi kayak bocah pemikiran, ya.
Ya kau kan juga ada anakmu, berarti kau mamak-mamak juga toh. Emang kau itu masih gadis, dasar janda. Lanjut. Diskusi aku apa yang kalian ini aku sambung. Mana? Nggak jawab kau dari tadi, cantik. Nggak ada kau jawab dari tadi, nggak ada. Jawab ini dulu. Oke. Oke, baik. Jadi kalau misalkan saya jawab jangan di mute, jangan di ini dulu ya, jangan disangka dulu ya, karena kalau misalkan kita hanya jawab ini itu nggak bisa ya. Kita bicara sesuai ayat nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Air minum dulu. Oh, di mute melulu. Males capek saya orang mau jawab, mau ini di mute, mau jawab kok macam cewek gitu ngerajuk? Iya kan aku cewek guys. Dalil mana data on cam. Nah males gue guys. Orang mau bicara di mute, orang mau jawab nih. Udah capek gue. Ya udah dokter Akal. Udah pulang deh ya udah. Capek gue. Kabur.